Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sugih selalu. Dongeng Mbak Ibro, kembali kita teruskan. Dongeng ini nggih. Sekarang serial iblis yang ke-8. Jadi begini para dulur, jin itu hidup lebih dulu daripada manusia. Jadi duluan jin itu, oke. Diciptakan jin itu dari api. Jumlahnya lebih banyak dari manusia. Jumlahnya lebih banyak. Bayi yang lahir 1 manusia, kalau jin lahirnya 5. Ada yang menyebut malah 9. Nah, jin itu tidak ada yang mati, jadi hidup terus. Makanya tambahnya lebih banyak, nggak ada yang mati, mulai jumlahnya lebih banyak. Oke? Nah, jin juga punya kerajaan. Di mana letak kerajaannya jin? Ada di tengah laut. Makanya kalau orang-orang pesisir itu itu ada yang sering ditampakkan bertelur, ya, karena memang kerajaannya di situ di tengah laut. Kalau di daerah pesisir tempat saya Purwodadi, Ningrat dan seterusnya itu terkenal dengan kerajaannya Nyai Loro Kidul gitu. Ya memang kerajaannya di situ bertelur, ya. Ada juga kerajaan jin yang di jurang-jurang. Lah, jadi cerita kerajaan yang sudah melegenda seperti Nyai Loro Kidul, termasuk cerita orang-orang yang ada di Pelabuhan Ratu, itu memang ada. Lah, jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat kepada mereka. Dia tahu. Jadi dia tahu. Cuma kita tidak tahu. Kita tidak bisa. Cuma ada memang beberapa orang yang diberi kefadolan bisa melihat, itu ada. Lah, jin ada rajanya, ada juga pasukannya. Jadi dia punya bala tentara yang jumlahnya jauh lebih kuat daripada manusia. Lebih kuat, ya. Gitu. Kalau ingin menggoda orang-orang yang beriman, itu dilihat dulu kepahamannya tingkat apa. Kalau kopral ya jin ngirimnya yang menggoda, jin iblis tingkat kopral. Nanti kalau tidak mempan, letnan, terus gitu. Kalau kualitasnya sudah raja, misalnya orang yang paham, imam, khalifah misalnya, nabi, nah, dikirim rajanya jin, Ifrit, ya, yang pernah menggoda Nabi Sulaiman, namanya jin Sohor, itu aja juga, ada juga. Jadi begitu caranya. Kalau nanti berhasil, ya, dia berhasil menggodanya, agamanya terpengaruh, ya, terus dia dinaikkan pangkat, ada kenaikan pangkatnya baru dulu, dinaikkan pangkat yang lebih tinggi lagi. Kalau sampai berhasil orang iman itu berhasil murtad, itu berhasil namanya tugasnya. Lalu apa makanannya jin? Apa coba makanannya jin? Jadi makanan jin itu miturut ceritanya Nabi, makanan jin itu terdiri dari kotoran dan tulang-tulang binatang ternak. Jadi itu ceritanya begini. Jadi suatu saat Nabi itu pernah di daerah dekat kuburan Maklah, kalau di Mekah itu ada masjid namanya Masjid Jin. Jadi Nabi pernah diundang di situ. Karena jin itu ada yang iman, ada yang tidak. Cuma kalau jin itu tidak punya nabi, tidak punya rasul. Jadi kalau dia kepengen menjadi orang iman, dia harus belajar kepada orang-orang yang beriman. Ya harus ngaji Quran dan sunnah. Cari ustadznya gitu. Cari ustadznya, ya. Jadi Nabi pernah diundang, itu terkenal sekarang disebut dengan Masjid Jin. Lah barangkali Nabi waktu di dalam itu disuguhi, kemudian dikasih berkat. Buat oleh-olehnya, ini Nabi buat nanti di rumah. Dibawa, ternyata setelah di luar, ya kan, makanan jin itu terdiri dari tulang-tulang binatang ternak dan kotorannya binatang ternak. Mulanya Nabi terus nasihat kepada umatnya, ya, kalau ada tulang-tulang dan kotorannya binatang ternak, jangan kamu rusak. Itu makanan saudaramu, maksudnya makanannya jin itu, ya. Itu cerita sekilas tentang jin, Boroselur. Nah, supaya hati-hati betul, ya, hati-hati betul panjenengan supaya bisa melaksanakan keimanannya itu dengan lancar, ya. Supaya bisa melaksanakan keimanannya, dijaga keimanannya, jangan sampai terpengaruh, ya, dijaga betul-betul bagaimana diramut. Jadi ceritanya setelah kembali itu bahwa ya dikasih tahu tadi bahwa makanan saudaramu adalah tulang dan binatang, kotorannya binatang ternak, nih.
Jadi kalau bukan ternak nggak mau. Binatang-binatang yang haram-haram itu jin nggak mau. Jadi itu. Waktu masih di dalam ya mungkin Nabi disuguh. Itu. Nah jin ada yang iman, ada juga yang kafir. Nah kalau jin itu keturunannya punya kelakuan yang jelek, dia disebut dengan setan. Lah setan yang kawin dengan setan nanti lahir iblis-iblis. Jadi sudah jahatnya itu naudzubillah min dzalik. Itu. Ya, yang kelakuannya jelek itu namanya setan, kawin sama setan nanti ada yang melahirkan iblis. Iblisun artinya tidak taat atau hilang kebaikannya. Lah pekerjaannya iblis sesuai dengan permintaannya kepada Allah, yaitu bagaimana mencari ya bolos sebanyak-banyaknya untuk diajak masuk ke dalam neraka. Dan itu oleh Allah dipersilakan. Yang penting jangan orang-orang yang paham. Mulanya kalau tidak mau menjadi bolanya iblis, jadilah orang iman yang paham. Saya menjadi orang iman, netepi Quran dan Sunnah, berarti saya sudah netepi barang yang benar, itu paham. Kalau saya sampai tidak bisa netepi Quran dan Sunnah, saya tidak bisa mengaji Quran dan Sunnah, saya tidak bisa mengamalkan Quran dan Sunnah, berarti saya masuk ke dalam neraka. Lah itu orang yang paham. Nah, apa kira-kiranya? Nah, nanti pertanyaannya, apa kira-kiranya jaring-jaring atau strateginya iblis itu supaya banyak orang-orang iman yang terpengaruh? Tetap di dongengnya Mbah Ibrahim, Mbah Inyong. Terima kasih atas segala partisipasi panjenengan. Amal soleh sekali lagi untuk diketok tularkan kepada yang lain-lainnya supaya paham tentang cerita nyata, cerita barang hak yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Al-Hadis. Kalau terdapat banyak kesalahan dari penyampaian saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Iwak sepat di sayur santen menawi kathah lepat kula nyuwun pangapunten. Matur suwun. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.